Lalu kemudian bisnis trading, Bapak dan Ibu, bisnis ini adalah bisnis yang tidak akan pernah mati. Yap. Selama memang manusia masih menggunakan uang sebagai alat tukar. Nah, apakah seorang trader bisa lakukan sendiri tanpa mentor? Saya rasakan selama ini saya mendapatkan mentoringnya ya tulus, bahasanya lebih kepada apa ya, easy listening Ya, buat saya. Ya, sebenarnya justru dari video-video yang kita upload di YouTube channel sebenarnya nggak secara langsung itu sebagai mentoring, Om Don. Isinya oke banget, gitu. Nah, ini salah satu testimoni nih dari Om Don ini. Bahkan Pak Diki sangat lengkap loh. Siapa penciptanya, siapa yang menemukan indikatornya, sudah dijelaskan semua di situ. Bahkan sampai ke parameternya. Ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga diberikan kelancaran sore hari ini ya buat acara kita talk show ngopi bareng TPFX yang pastinya dengan materi-materi yang sangat menarik. Dan kebenaran untuk sore hari ini kita akan membahas tentang digitalisasi income yang benar-benar ini yang sedang banyak dijalani oleh semua kaum milenial lain bisa sebut seperti itu ya, yang memang mereka ketergantungan dengan digitalisasi ya, dengan online ya, dengan dari segi marketing digital ya, bisnis digital, bahkan teknologi terus tercipta gitu ya, karena memang dulu mungkin zaman kita Pak Diki ya tidak ada yang namanya online ya. Iya betul. Ada yang namanya digital, teknologi itu selalu berubah setiap saat, setiap generasi. Baik Pak Diki, ini hal yang cukup menarik buat kita bahas ya untuk sore hari ini, karena memang selama ini kan kita bahasnya tentang teknikal, fundamental, bahkan juga ada beberapa yang kita ada bahas juga robot trading, copy trade, ya sudah banyak sekali kita bahas ya di ngopi bareng TPFX. Yang sekarang kita akan coba bahas ya tentang tema yang kita suguhkan sore hari ini. Nah, sebelum masuk ke tema yang kita angkat ya, dari obrolan kita dari narasumber yang selalu menjadi pencerahan buat kita semua nih ya, Pak Deki dari TPFX, kita mau sedikit kalau kita bicara tentang income, sebenarnya income seperti apa sih yang cocok untuk saat-saat ini, dan apakah memang di dunia trading kah, atau mungkin di konvensional kah ya. Dan bahkan kalau kita lihat kondisi sekarang kan dihubungkan dengan ekonomi ya, inflasi sedang tinggi ya, suku bunga naik. Nah, ini kan harus ada antisipasi atau mungkin ada alternatif ya, di mana kita bisa mendapatkan income lebih ya yang dihadapi oleh inflasi yang cukup tinggi sekarang ini. Nah, ini menurut Pak Deki gimana nih Pak Deki? Betul. Jadi memang dalam mencari sebuah penghasilan, itu memang kita bisa dapatkan dari mana saja Pak Teguh ya. Apakah memang dari sisi konvensional kah, ataupun dari sisi trading. Tetapi betul yang tadi sempat disampaikan, bahwa hal yang tidak bisa kita lepas itu adalah inflasi. Inflasi ini kalau saya boleh analogikan secara sederhana untuk Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah kondisi bagaikan bola salju. Dia akan menggelinding dari kecil, lalu membesar, dan dia akan menggilas kepada siapa saja yang tidak siap. Dan ini tentu yang harus disiasati oleh Bapak dan Ibu. Bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah pendapatan yang jauh di atas inflasi, di mana masyarakat harus mulai jeli,
harus melihat dengan cermat apa peluang yang sebetulnya bisa kita ambil, Pak Teguh ya. Nah, dalam dunia trading, Pak Teguh, mengapa hal ini menjadi satu daya tarik? Ini adalah sebuah bisnis yang secara mekanismenya sangat liquid, Pak. Gitu. Artinya ketika kita melakukan transaksi, lalu kemudian kita menarik keuntungan, itu semua proses dalam hitungan yang relatif lebih cepat ya. Lalu kemudian bisnis trading, Bapak dan Ibu, bisnis ini adalah bisnis yang tidak akan pernah mati. Yep. Selama memang manusia masih menggunakan uang sebagai alat tukar gitu ya. Jadi dalam menghadapi kondisi inflasi seperti ini, Bapak dan Ibu, jangan kita lihat masalahnya, Pak. Tetapi yang harus kita lihat adalah apa solusinya. Itu yang terpenting. Oke, ini yang selalu kita ingatkan ya, untuk para trader semua ya. Jadi memang kalau ada masalah gitu ya, jadi jangan masalah yang dilihat pada Diki, artinya solusinya apa yang kita harus lakukan. Betul. Itu pun yang dilakukan oleh seorang trader ya, pada saat transaksi gitu ya. Kalau ada masalah ke floating atau mungkin, nah ini solusinya apa kan itu ya. Jadi Betul. ada berbagai cara untuk melakukan mencari solusi dalam dunia trading, apalagi di ekonomi saat ini ya. Ya dengan tema yang kita angkat sore hari ini ya, dengan digitalisasi income, makanya ini menarik untuk kita bahas ya. Nah ini gimana cara kita untuk bisa memilih perusahaan-perusahaan yang benar-benar mensupport teknologi tersebut. Nah ini gimana? Baik Pak Teguh, ini pertanyaan menarik. Kebetulan di kesempatan sore hari ini saya juga mengundang sahabat saya Pak Teguh ya. Jadi beliau ini adalah seorang nasabah Pak. Okay. Jadi seorang klien yang akhirnya hijrah Pak, masuk ke dunia trading yang sebelumnya adalah usaha yang digelutinya adalah usaha konvensional. Oke, saya tidak perlu panjang lebar ya, saya coba panggil saja, kebetulan yang bersangkutan sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo, selamat sore Om Doni. Selamat sore Pak Deki, aduh gambarnya belum keluar nih. Nah, oke, selamat sore Om Don. Sore Pak Teguh. Apa kabar Om Doni? Sore juga semua sobat trader dimanapun berada. Semoga sehat selalu nih. Amin. Amin. Ya, tadi sempat Pak Teguh menanyakan kepada saya Om Doni ya, bahwa bagaimana kita melihat suatu perusahaan yang betul-betul memfasilitasi atau mengakomodir ya, sehingga boleh disimpulkan bagaimana caranya supaya kita tidak salah memilih broker ya, begitu Pak Doni ya. Mungkin Pak Doni dengan pengalaman selama ini sebagai klien gitu kan tentu pernah mengalami ya, mencoba untuk bertransaksi di beberapa tempat dan sebagainya gitu. Mungkin Pak Doni bisa berbagi dengan kami di sini. Mungkin sebelum ke situ sedikit boleh ini dulu Pak ya, apa namanya, cerita sejarah lah dulu lah. Silakan Pak Doni. Boleh Om Don, boleh silakan. Jadi memang sebelumnya saya ini apa ya, pelaku konvensional, dari mulai karyawan, kemudian saat kondisi pandemi itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ya kolaps ya. Kebetulan saya juga menjadi bagian dari yang tersisihkan karena kondisi seperti itu kan. Ya, setelah saya jobless, saya coba berbisnis lah ceritanya. Bisnis ini yang kebetulan belum rezekinya mungkin ya. Sampai pada satu titik kondisi tertentu, ini saya harus ngapain nih? Saya harus ngapain nih? Sedangkan token listrik tetap harus dibayar, beras tetap harus dibeli Pak Deki. Dapur harus ngebul ya. Dapur ngebulnya ngebul masakan Pak Teguh ya, bukan ngebul dibakar ya Pak Teguh ya. Jadi kemudian ya untungnya ada beberapa sisa sedikit lah dana di celengan ayam waktu itu ya kan. Celengan ayam itu akhirnya ya saya beranikan diri untuk pecahin tuh celengan ayam ya kan. Ya lihat cari-cari, kemudian
menemukan bisnis trading awalnya nih. Ya mereknya tidak perlu saya sebutkan. Saya di situ lumayan cukup sebentar habis. Ya. Cukup sebentar habis 2, 3, 4 deh kalau nggak salah 4. Habis itu sempat stuck dulu nih Pak Deki. Artinya, wah ini juga kayaknya tidak menjanjikan seperti iklannya. Nah, tidak menjanjikan seperti iklannya nih, gitu kan. Mikir. Tapi kemudian ada pada satu kondisi bahwa sisa dana yang ada itu mau saya apain nih? Kalau saya diemin juga tetap habis, ya kan? Artinya saya harus cepat mengambil sikap terhadap sisa dana yang tidak seberapa ini. Gitu kan. Ya kebetulan waktu itu saya secara tidak sengaja lah searching biasa di dunia maya kan. Kemudian kenal dengan salah seorang sales ya namanya ya, atau apalah itu dari PT TPFX ini. Ya, oke. Kemudian kita intens lah bicara, ngobrol segala macam. Dan yang saya suka itu waktu itu beliau nggak menggebu Pak Deki ya. Tidak seperti yang jilid sebelumnya. Gitu. Jilid sebelumnya, wah istilahnya Bapak ada berapa? Masukin semua ini enggak ini. Ini beliau ini enggak. Jadi beliau nanyain, Pak kira-kira Bapak budget ada berapa? Gini. Jadi lebih kepada konsultan. Artinya, oke Pak, jangan dulu semua. Ya, kalau saya kan pengennya semua biar cepat kaya lagi gitu loh Pak Deki ya. Gitu kan. Gitu. Tapi beliau jangan Pak, karena ya ini kan bertahap lah segala macam. Wah, saya pikir kok asik nih, gitu kan. Biasanya kan di Bapak ada berapa, masukin semua Pak, kan begitu tuh umumnya. Nah, beliau enggak Pak. Jadi masih ada sisi kemanusiaannya tuh sama saya tuh kan. Nah, akhirnya saya coba pelan-pelan, ya alhamdulillah sudah sekitar hampir 7 bulan Pak. Jadi kurang lebih seperti itu Pak, ininya, kronologisnya kenapa sampai saya akhirnya awalnya kejebur, sekarang jadi sayang gitu Pak. Gitu. Cukup menarik ya pengalaman Pak Hamdon ini, dari mulai pegawai ya, terus juga bisnis ya sana sini ya, akhirnya ketemu suatu bisnis yang benar-benar ini sebenarnya bisnis yang simple ya Om Don ya. Sebetulnya make sense gitu ya. Make sense ya. Kalau make sense aja. Saya mikirnya make sense aja gitu Pak Teguh ya. Jadi kalau memang ditekuni dengan baik dan benar, kayaknya hidup lah gitu. Jadi memang trading for living ya. Betul. Kalau untuk saya betul itu. Oke, tadi menyangkut pertanyaan di awal saya tadi Om Don. Ya. Om Don kan udah pengalaman nih di beberapa perusahaan pialang ya Om Don ya. Karena memang tema kita kan hari ini kan digitalisasi income gitu ya. Jadi income kita itu benar-benar dari bisnis digital gitu loh, online gitu ya. Terus mungkin salah satunya trading gitu kan. Nah ini gimana caranya biar sobat trader semua tidak salah memilih perusahaan. Mungkin pilih perusahaan yang benar-benar mensupport bisnis kita. Ini apa yang kita harus antisipasi atau mungkin kita pelajari dulu tentang perusahaan pialang? Kalau menurut saya, yang pertama jelas harus resmi ya. Legal ya. Jangan yang ilegal. Itu yang sangat basic sekali. Kemudian ya dari berbagai macam kita harus milih yang ya istilahnya biaya overheadnya jangan terlalu tinggi lah. Yang biaya overheadnya jangan terlalu tinggi lah. Oke ya. Ya overheadnya ya komisi apanya jangan terlalu tinggi lah. Biar ke kitanya agak banyak gitu. Artinya break even point-nya bisa lebih cepat ya Pak Doni. Betul. Bukan break even
poin malah, plus poin malah, Pak. Plus poin. Harus lebih cepat Dan ya. dan hal yang lebih utama karena khusus buat saya ya Pak, karena saya kan boleh dibilang awam sekali itu adalah apa ya, mentoring yang tulus. Nah, itulah kalau menurut saya juga 3 faktor itu penting sekali ya. Mentoring yang tulus itu menunjang sekali. Selain yang tadi itu ya, selain yang berizin apa mentoring, dan saya rasakan selama ini saya mendapatkan mentoringnya ya tulus gitu. Bagus ya, sesuai dengan harapan ya. Betul. Gitu. Karena Mudah dari dicerna juga, nah, mudah dicerna juga karena ada beberapa yang kadang wah ngasih tahu gini-gini, saya mumet, gimana ya, gitu kan. Nah, yang terakhir ini saya rasain sih bahasanya lebih kepada apa ya? Easy listening ya, buat saya. bahasa awam ya. Jadi lebih mudah gitu. Oke, baik ya Sobat Trader semua, ini masukan buat Sobat Trader semua nih, terutama untuk yang mau mencoba untuk di bisnis digital seperti ini atau trading online. Pertama, legalitas tadi Tony sebutkan ya. Terus juga biaya-biaya yang dikeluarkan jangan terlalu mahal lah, gitu ya Om ya. Jangan terlalu mahal biaya-biayanya. Terus juga mentoringnya ini sangat-sangat penting. Jadi memang apalagi sobat-sobat trader yang baru memulai trading atau mungkin newbie gitu disebutnya ya, itu butuh yang namanya mentoring. Oke, baik ya untuk sobat trader, mungkin kalau ada pertanyaan boleh lewat kolom chat ya, karena dan memang kita talk show ya sore hari ini, teman-teman bisa ikut join atau bergabung ngobrol bareng, mau aktifkan mikrofon juga boleh ya, karena kita di sini emang ngobrol ya, temanya juga ngobrol. Ya jangan sampai kita aja yang bicara, teman-teman mendengarkan ya. Saya berharap teman-teman atau sobat sedar semua bisa ikut ngobrol dari bagian acara ini. Ya, saya akan tunggu ya untuk kolom chat mungkin atau mungkin aktifkan mikrofon. Nah, Pak Diki, berhubungan dengan dia, gimana kita memilih suatu perusahaan pialang atau broker? Tadi Om Doni sudah sebutkan legalitas, terus jangan terlalu mahal juga biaya-biayanya ya, dan yang ketiga ini mentoring. Nah, ini dari ketiga hal ini sebetulnya yang mungkin sobat trader semua harus pegang ya pada saat dia mau coba belajar. Nah, kalau kita sebagai orang awam nih Pak Deki, ketemu broker gitu ya atau perusahaan pialang, ini legal, terus cas komisinya, bukan cas komisi ya, maksudnya biaya yang dikeluarkan juga nggak mahal, dan tapi mentornya juga nggak sesuai dengan harapan. Nah, apakah seorang trader bisa lakukan sendiri tanpa mentor atau gimana nih Pak Dek ini? Ini kembali kepada faktor psikologi manusia, Pak Teguh ya. Artinya kita memang tercipta sebagai makhluk sosial. Ya. Kita pasti selalu membutuhkan orang lain, Pak Teguh ya. Seperti itu. Jadi yang namanya belajar memang betul ada yang berdasarkan karena mengikuti suatu kelas, ada yang mungkin berdasarkan suatu hasil diskusi ya kelompok gitu ya. Ada juga yang memang dilakukan karena otodidak. Otodidak pun juga tidak mungkin dia langsung bisa dengan sendirinya. Dia pasti melihat atau mendapatkan referensi-referensi tertentu yang akhirnya dia mencoba untuk mengkaji ya, daripada apa yang dia temukannya, dia coba ulik ya, lalu kemudian dia coba untuk ditransaksikan. Jadi mentor di sini juga sangat memegang peranan penting ya, Pak Teguh ya. Ya. Gitu. Oke, jadi memang mentor itu penting ya. Dan buat sobat trader semua, memang kalau tadi Pak Deki ada bisa otodidak ya, atau mungkin belajar dari internet ya, sekarang banyak sekali ya Pak Deki ya. Betul. Dari YouTube gitu kan, atau mungkin ada seminar-seminar yang diadakan banyak perusahaan pialang gitu kan. Nah, ini kebenaran TPFX ini sangat-sangat mendukung untuk income kita ya,
increase ya, menaikkan income kita dengan digitalisasi pastinya. Dan TPFX ini salah satu perusahaan yang bisa dibilang senior ya Pak Diki ya. Betul. Sejak tahun 2004 kita sudah berdiri, bahkan sekarang juga kita sudah melakukan perubahan yang sangat signifikan dengan biaya-biaya yang sangat murah di TPFX, dan bahkan juga untuk para konsultannya kita akan terus memberikan edukasi, upgrade terus ya, untuk bisa membantu para klien-kliennya di TPFX. Ya contohnya mungkin testimoni dari Om Doni tadi ya. Om Doni sudah melakukan mungkin pengalaman di sebelumnya ya. Ini memang di TPFX sudah terbukti ya adanya fasilitas yang mendukung, terus biaya juga sangat murah ya, rendah, dan konsultan yang sangat humble ya, atau mungkin dengan bahasa-bahasa awam gitu ya, yang bisa dimengerti oleh seorang newbie ya. Anggap aja Om Doni seorang newbie yang mau trading dan mau coba berusaha untuk bisa gitu. Dan bahkan juga nanti mungkin Om Doni juga bisa menjadi seorang konsultan yang handal juga nantinya Om Doni. Ya untuk semua klien gitu ya. Mungkin nanti Om Doni bisa banyak belajar gitu lah. Oke, baik ya, Sobat Trader semua, silakan kalau mau bertanya tentang pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh Om Doni ya tentang dunia trading, dan bahkan juga sekarang juga Om Doni sudah berkecimpung ya di dunia trading yang sebelumnya tadi Om Doni cerita sebagai karyawan ya, imbas dari pandemi ya Om Doni ya. Ya. Tersisihkan tadi Om Doni bilang, bahkan harus bisnis sana sini. Nah, Om Doni ada tips-tips khusus gak sih Om Don kalau trading selama ini yang mungkin didapatkan oleh dari konsultan yang Om Doni bilang tadi dalam dunia trading gitu? Kalau tips khusus sih bukan lah ya, itu mungkin Doni istilahnya ya jangan terlalu nafsu aja sih Pak Teguh. Yang itu yang selalu ditekan oleh mentor ya, artinya apa ya, alon-alon asal kelak lah. Karena kan juga apa ngikutin juga apa modalnya kita lah gitu, disesuaikan lah gitu supaya enggak rusuh, karena yang sebelumnya saya mainnya rusuh Pak. Oke. Jadi makanya tergelincir ya. Waduh, bukan tergelincir, apa ya, masuk jurang. Kalau tergelincir mungkin masih bisa selamat Pak. Masuk jurang itu namanya. Lebih parah lagi ya. Masuk nah jurang, berarti sekarang lebih ke psikologis ya. Sekarang lebih ini ya maksudnya secara psikologisnya lebih dicoba ya? Lebih dicoba dikontrol lah. Oh berarti ini ya kesalahan-kesalahan seorang trader, kenapa dia bisa loss atau mungkin masuk jurang tadi seperti Om Dani bilang, karena emang nggak bisa kontrol dan emosi yang membuat itu. Trading itu mungkin jadi berantakan atau jadi tidak terukur gitu loh. Dan yang sangat mungkin juga karena faktor knowledge juga Pak Teguh ya. Oh ya benar. Ini fundamentalnya Pak Diki ya, dasarnya gitu kan. Kalau kita mau trading tuh jangan asal trading ya. Makanya Om Doni ketemu konsultan yang pas ya, yang cocok nih di TPFX. Alhamdulillahnya seperti itu Pak. Ya mungkin karena juga kenapa bisa memberikan konsultasi yang bagus ya karena pengetahuan ya tentang knowledge gitu ya di dunia trading pastinya. Dan jam terbang sih memang kalau saya lihat ya, jam terbangnya banyak yang mereka bisa mengontrol emosi dan mereka tahu resiko gitu loh. Nah ini yang kita harus pelajari. Dan bahkan Pak Deki sendiri juga sudah memberikan banyak ya tips-tips di YouTube channelnya di Rahasia Keuntungan yang pastinya tentang konsultasi yang buat para trader untuk bisa kontrol ya, bahkan juga ada perencanaan ya gitu ya yang bisa disebut risk manajemennya, ada money manajemennya juga. Ini salah satu kontrol yang kita harus kuasai ya, dan ini harus tetap diterapkan ya, ada risk management, ada money management.
Dan Ya saya mungkin nanti tadi Pak sependapat juga Pak Teguh dengan Hmm, yang Pak Teguh sampaikan tadi ya tentang hmm, terkait dengan praktis tadi ya. Jadi ya. memang yang paling terpenting di dalam dunia trading itu adalah seberapa intens kita melakukan praktikal, Pak. Kita melihat apa namanya suatu sistem atau sebuah indikator itu betul-betul kita pahami, kita pelajari secara repetition ya Pak Teguh ya. Nah, jujur, kalau terkait dengan informasi trading system yang kerap kali saya share di YouTube channel, itu kalau Bapak dan Ibu melihat komentar-komentar di YouTube di sana, banyak yang bertanya, Pak, ini isinya daging semua. Kenapa Hmm. Bapak merasa apakah tidak sayang katanya apa menginformasikan hal seperti ini ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari pengalaman saya selama ini dalam trading, kalaupun saya menggunakan, anggap saja misalnya indikator Bollinger Band ya Pak Teguh ya, saya menggunakan parameter 20, Anda menggunakan parameter 20. Lalu kemudian apply close, Anda pun apply-nya close. Deviasi 2, Anda pun deviasinya 2. Dan saya garansi hasilnya tidak sama, Pak. Walaupun seluruh input parameternya sama. Ya, artinya itu tergantung sejauh mana kita mengenal daripada indikator yang kita gunakan. Banyak sekali saya tengok juga di lapangan Pak Teguh, ketika seorang trader itu sepertinya dia merasa apa? Merasa kalau kalau terlihat di layar penuh dengan indikator itu seperti sesuatu yang kesannya sangat Seperti ekspor gitu ya. ya, professional look lah kesannya seperti Oke, itu gitu ya Pak Teguh ya. benar, benar. Tetapi justru akan membingungkan karena antara indikator dan candlestick itu saling tumpang tindih jadinya Pak Teguh. Nah, yang paling terpenting adalah seperti yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu di channel YouTube sebelumnya, bahwa kita melihat seperti yang disampaikan Bruce Lee, Pak. Hmm. Ya, bahwa Bruce Lee pernah mengatakan bahwa dia tidak akan takut untuk duel dengan seseorang yang memiliki 10.000 jurus. Tetapi Bruce Lee itu justru hanya takut kepada seseorang kalau dia memiliki satu jurus, tetapi jurus itu dilatihnya 10.000 kali, Pak. Gitu. Jadi disitulah kita bagaimana bisa mempelajari, bisa mengenal indikator yang kita gunakan. Dan itu akan membantu kita, memudahkan kita pada saat melakukan analisa, pada saat membaca arah harga ya, termasuk pada saat entry dan exit di market. Yap, benar sekali Pak Deki. Ya ini sering kali Pak Deki sampaikan di video-video sebelumnya ya. Jadi buat sobat trader semua yang mau belajar tentang indikator ya, bisa buka YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan. Banyak sekali indikator yang sudah kita bahas di sana, bahkan tadi yang saya bilang dengan risk management, money management, menentukan stop loss di mana, take profit di mana, itu sudah digali, dipas tuntas semua di YouTube channel kita di Rahasia Keuntungan. Nanti bisa dicek ya di YouTube channel kami. Dan Pak Diki memang sudah banyak sekali indikator yang sudah dicoba mungkin ya, mungkin sudah dipelajari dengan apa ya, dengan detail mungkin ya, bisa dibilang seperti itu, karena memang kita pun juga harus bisa menerapkan indikator tersebut ya Pak Diki ya, dengan apa istilahnya ya, sesuai dengan blueprintnya ya Pak Diki sering dibilang Iya, seperti itu ya, betul. sesuai dengan blueprintnya, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan aturan mainnya Iya, ya. betul. Kadang-kadang memang yang tadi Pak Diki bilang, kalau seorang trader menggunakan indikator yang banyak sekali yang seperti terlihat ekspor gitu ya, itu justru malah bisa membuyarkan konsentrasi kita ya. Betul. Karena memang Dan itu kadang juga bergerak anomali ya Pak Teguh ya. ya benar Indikator sekali. yang satu memberikan sinyal buy, yang satunya sell, dan akhirnya menonton. Ya benar sekali ya. Oke, ini luar biasa ya. Jadi memang ini ada dua sisi nih yang mungkin bisa dikombinasikan ya. Satu sisi yang Pak Deki selalu mengajak kita semua untuk belajar ya, untuk memperdalam tentang indikator, teknikal segala macam. Dan Pak Doni yang benar-benar seorang nasabah atau seorang praktisi ya, artinya ya,
menerima ya konsultan yang sangat baik, yang pastinya dengan pengetahuan ya tentang trading yang cukup baik juga gitu loh. Pak Teguh. Ya. Jadi tadi sedikit aja. Tadi Pak Deki menyampaikan mengenai indikator tuh. Saya jadi ingat ada film di YouTube channel Rahasia Keuntungan ini, itu indikator, aduh saya lupa ininya ya, nama judulnya, tapi indikator yang sesuai dengan si pembuatnya. Itu bagus sekali tuh Pak Teguh, itu bagus sekali. Ya mungkin nanti Pak Deki bisa bantu share ya. Boleh, bagus boleh. sekali itu. Judul yang Pak Doni maksud tadi ya. Betul. Nah, itu kebetulan judulnya The Law of Indicator, Pak. Oke. Itu Law of Indicator ya. Jadi hukum-hukum Om Doni udah nonton itu ya? Waduh, saya bolak-balik itu Pak. Saya bolak-balik itu. Nontonnya bolak-balik. Ya itu sebenarnya ya oke banget Pak. Isinya oke banget. Gitu. Nah, ini salah satu testimoni nih dari Om Doni nih. Ya, sebenarnya justru dari video-video yang kita upload di YouTube channel sebenarnya nggak secara langsung itu sebagai mentoring Om Don. Bener nggak Om Don? Ya, ya itu salah satu yang apa ya, mentor virtual saya. Bener. Mentor virtual. Kembali lagi ke digitalisasi tadi ya. Iya, virtual gitu kan. Gitu. Dan itu aduh, wajiblah ditonton, wajib. Ya, wajib dan itu ditonton. Bahkan sobat trader semua yang menonton video tersebut bisa langsung ketanya sama orangnya nih, sama Pak Deki ya. Atau mungkin lewat kolom komentar di YouTube juga boleh, silakan, nanti mungkin bisa dibalas oleh Pak Deki gitu loh. Nah, ini yang secara nggak langsung ya. Memang YouTube channel kami yang diupload di YouTube di Rahasia Keuntungan secara nggak langsung menjadi mentor teman-teman semua, sobat trader semua, untuk mencari indikator yang cocok buat kita gitu loh. Jadi mungkin dari cara penggunaannya ya, blueprintnya, bahkan Pak Deki sangat lengkap loh. Siapa penciptanya, siapa yang menemukan indikatornya, sudah dijelaskan semua di situ. Bahkan sampai ke parameternya. Ini luar biasa, teman-teman nanti bisa tengok ya YouTube channelnya. Ini Pak Deki sudah share ya. Pak Deki sudah share di kolom chat. Sudah. Sobat trader tinggal diklik aja nanti ya linknya. Ini sangat-sangat membantu ya. Ini udah ada testimoni dari Om Doni ya. Sangat bagus kata Om Doni katanya. Terima kasih Om Doni. Sama-sama. Saya yang terima kasih Pak. Gara-gara itu jadi cuan Pak. Alhamdulillah. Ya berarti memang tidak lepas dari indikator ya Om Don ya untuk trading. Ya. Baik sobat trader semua, ini saya lihat belum ada pertanyaan yang masuk nih. Oh, ini ada dari Pak Erlangga nih, tadi dari Padang ya. Ini mengasih icon ya, sangat suka nih dengan acara ini kayaknya. Terima kasih Pak Erlangga. Erlangga dari Padang nih. Oke Pak Regi, terima kasih Pak atas link channelnya. Sama-sama Pak. Nah ini kalau kita lihat bicara dengan Om Doni ya, ini benar-benar bisa dibilang kisah nyata nih, Pak Deki. Iya betul. Kisah nyata ya, jadi seorang investor bisa dibilang seperti ya, seorang klien yang pernah trading dan akhirnya masuk jurang gitu ya, dan bertemulah dengan TPFX yang memberikan pelayanan yang sangat-sangat memuaskan ya, atau konsultasi yang bagus, dan bahkan bisa cuan ya, bisa dibilang seperti itu ya, bisa bertahan ya. Tadi Om Doni bilang bisa hidup lah gitu loh dengan trading. Betul. Mungkin yang selama ini banyak di luar sana mungkin menganggap negatif ya tentang trading ya. Betul, bahkan saya teringat ketika pernah bincang-bincang langsung dengan Om Doni, Pak Teguh ya, ketika Om Doni bercerita kepada saya tentang broker sebelumnya gitu kan, ketemu dengan konsultan sebelumnya gitu kan. Begitu mendengar TPFX, jawaban Om Doni ini serupa tapi ternyata tak sama gitu Pak Teguh kan. Bisa begitu ya? Iya. Memang seperti itu nyatanya ya Om Don ya, serupa tapi tak sama gitu ya.
Dan dari video-video yang ada di Rahasia Keuntungan yang kebetulan juga Om Doni pernah tonton gitu. Kalau saya boleh tahu, apa yang paling Om Doni suka nih, indikatornya Om? Yang paling ini yang moving average, Pak. Oh, moving average, baik. Moving average. Ya udah itu aja cukuplah satu. Simbol ya. Nggak perlu banyak-banyak indikator. Kadang di layar laptop sama di layar HP saya juga nanti nggak kelihatan kalau kebanyakan indikator. Moving average ya. Iya. Memang betul Om Doni ya. Jadi segala sesuatu juga tergantung kepada cara baca kita ya Om Doni ya. Lalu kemudian kita harus tahu kenapa si pencipta daripada indikator ini membuat indikator itu gitu loh Om. Nah, banyak orang umumnya di luar sana Pak Teguh ya, mereka masih menganggap bahwa perpotongan antara dua buah moving average lalu kemudian melakukan entry posisi, mereka terliterasi seperti itu. Itu bukan sebuah atau sesuatu yang keliru ya Bapak dan Ibu, itu sah-sah saja. Tetapi sebetulnya dibuatnya moving average itu tidak seperti itu. Moving average tujuannya adalah untuk mencari level rejection tentunya. Ya, moving average juga untuk mencari di mana dynamic support dan resisten. Ketika Bapak dan Ibu juga menonton selengkapnya bagaimana penjelasan hukum-hukum indikator di channel yang sudah saya share di kolom chat, itu nanti Bapak dan Ibu akan mengetahui bagaimana cara penggunaan daripada moving average itu sebenarnya, termasuk indikator-indikator lainnya. Oke, baik ya Sobat Trader semua. Jadi memang sudah jelas ya, nantinya dengan adanya dunia trading ya, termasuk digitalisasi untuk mendapatkan income, ini benar-benar terbukti ya. Nggak usah ragu ya, jangan ragu, jangan takut juga buat Sobat Trader semua untuk memulai suatu bisnis gitu ya. Dan nanti bisa mendapatkan mentor-mentor yang cukup bagus ya, cukup baik di TPFX gitu ya. Dan mungkin nanti bisa menghubungi Om Doni ya, kalau mau tahu tentang konsultasi yang bagus gitu ya, dan tepat buat kita pribadi gitu loh. Maka memang butuh yang namanya knowledge ya, atau pengetahuan tentang trading. Dan bahkan juga nanti mungkin Om Doni juga bisa trading sendiri nantinya ya, dengan adanya pengarahan-pengarahan dari konsultan gitu kan. Dan memang kita berharap seperti itu ya. Semua klien-klien kita di TPFX ya berharap bisa jalan sendiri, bisa analisa sendiri, bahkan bisa trading sendiri tanpa bantuan orang lain ya. Jadi ini yang kita akan upayakan ke sana. Dan satu hal juga nih Pak Teguh, maaf nih. Ya, satu hal juga yang saya rasakan selama ini di TPFX nih, pada saat ngambil profit tuh lancar-lancar aja. Oh iya, pencairan ya. Itu ya. Jadi nggak banyak drama. Nggak banyak drama lah itu. Ya, oke. Soalnya dramanya udah cukup di drama Korea aja. Jadi pada saat pengambilan keuntungan nggak perlu banyak drama ini. Ya, baik. Memang Om Doni dari TPFX sendiri memang kita salah satu pelayanan yang terbaik kita yaitu ya pencairan ya, atau withdrawal. Ini jangan sampai jadi komplain buat klien-klien kita semua gitu loh. Baik, Om Doni, terima kasih atas waktunya bisa sharing-sharing dengan kami di acara Ngopi Bareng TPFX. Ya, kami dari TPFX juga berterima kasih buat sobat trader semua bisa hadir sore hari ini. Ya, dan semoga bermanfaat, ada pencerahan ya buat kita semua ya, buat pengalaman Om Doni yang sudah di-share, bahkan remind dari Pak Deki tentang indikator juga. Ini nanti bisa ditengok ya YouTube channel kami Rahasia Keuntungan. Saya rasa cukup ya untuk sore hari ini ya. Terima kasih semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh, Pak Deki atas ininya. Thank you. Sama-sama Om Doni, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua ya. Salam profit. Salam profit.